Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Priambodo dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan pemicu yang diberikan oleh Pak Adam mengenai reologi. Oke, ini untuk overview-nya bisa dilihat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas apa itu viskoelastis. Viskoelastis merupakan kondisi di mana suatu material itu memiliki flow seperti fluida, di mana dia berada di pertengahan antara liquid dan solid. Viskoelastis itu, memiliki perilaku material yang mampu kembali ke bentuk seperti semula dengan waktu tertentu yang mengakibatkan disipasi energi dalam jumlah besar pada tingkat internal yang berbeda. Nah, viskoelastis ini melibatkan kondisi di mana suatu material memiliki viskositas fluida dan elastisitas gel atau padatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan MFI dan cara mengukurnya. Oke, MFI atau Melt Flow Index merupakan ukuran untuk mengetahui viskositas polimer dalam kondisi tertentu. MFI ini penting diketahui dalam industri polimer agar kita dapat melakukan material selection untuk pembuatan suatu produk yang dituju. Nah, untuk cara kerja MFI sendiri itu yang pertama polimer dilelehkan dalam tabung ekstrusi pada temperatur tertentu. Setelah mencair, polimer akan mengalir melalui cetakan selama periode tertentu juga. Kemudian berat yang dihasilkan selama periode tersebut lalu diukur. Hasil pengukuran tersebut disebut dengan MFI dengan satuan gram per 10 menit. Oke, metode MFI ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, itu hanya memberikan informasi tentang perilaku viskositas polimer pada kondisi tertentu, tidak memberikan informasi tentang mechanical properties, thermal, atau lainnya. Dan yang kedua itu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti temperatur dan tekanan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi MFI itu, yang pertama itu ada temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka viskositasnya akan semakin rendah dan MFI akan semakin tinggi. Kemudian ada beban, ketika bebannya itu lebih tinggi, nilai MFI akan semakin rendah. Kemudian berat molekul. Ketika berat molekul itu semakin tinggi, nilai MFI akan cenderung rendah. Dan yang keempat itu ada distribusi molekul. Aliran MFI dapat dipengaruhi oleh distribusi molekul yang lebih lebar. Nah, untuk interpretasi nilai MFI dan implikasinya, ketika nilai MFI tinggi, berarti polimer akan lebih mudah mengalir dan memiliki viskositas yang rendah pada temperatur dan tekanan tertentu. Kemudian ketika nilai MFI rendah, berarti polimer tersebut memiliki viskositas yang tinggi di mana alirannya itu lambat. Dan polimer dengan nilai MFI yang tinggi dalam industri polimer cocok untuk proses manufaktur dengan metode injeksi, sedangkan nilai MFI yang rendah lebih cocok untuk metode ekstrusi. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi viskositas. Nah, bisa dilihat di sini, yang pertama itu dari molecular weight-nya, yaitu berat molekul. Berat molekul, semakin berat molekulnya, eh, polimer memerlukan energi yang lebih tinggi untuk digerakkan. Nah, bagian yang digerakkan itu adalah bagian molekul dari polimer tersebut, yang menandakan bahwa viskositasnya itu semakin tinggi. Kemudian ada interaksi antar molekul, di mana interaksi semakin tinggi, maka semakin sulit untuk polimer mengalir, maka viskositasnya semakin tinggi juga. Kemudian ada cross-linking, semakin tinggi cross-linkingnya dalam sebuah rantai polimer dapat meningkatkan viskositasnya. Kemudian suhu semakin tinggi suhunya, maka viskositas itu akan menurun karena semakin saat suhu dinaikkan, maka eh, molekul-molekul rantai polimer itu akan saling menjauh dan mudah untuk bergerak. Kemudian, pressure atau tekanan, semakin tinggi tekanan, molekul akan semakin rapat dan viskositasnya itu akan makin tinggi. Dan yang keenam itu ada branching. Semakin bulky suatu rantai polimer mengakibatkan mobilitas rantai itu menurun, sehingga viskositasnya itu semakin tinggi karena semakin susah bergerak untuk polimer tersebut. Oke, yang ketujuh itu ada shear rate. Nah, semakin tinggi shear rate-nya itu mengakibatkan terjadinya perilaku penipisan geser yang mengakibatkan viskositas itu menurun. Kemudian ada fleksibilitas rantai. Semakin fleksibel rantai polimer, maka interaksi
antar rantai itu akan menjadi lebih dinamis, yang mengakibatkan rantai-rantai tersebut lebih mudah dan saling mengait dan membentuk struktur jaringan. Sementara yang menghambat aliran aliran viskositas meningkat diakibatkan oleh semakin fleksibel rantai polimer tersebut. Dan yang terakhir itu ada PDI. Semakin tinggi PDI, maka semakin tinggi juga high molecular weight-nya secara umum. Mengakibatkan interaksi antar molekul itu semakin meningkat dan mengakibatkan viskositas semakin tinggi karena kuatnya ikatan antar molekul tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pertanyaan pemicu dari Pak Adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.